HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa HiTV, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nabi Orti, apa kabar? Semoga becek selalu dalam karunia yang widi. Beberapa menit ke depan, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan tos, tayangan on the spot, menyambut Hari Suci Saraswati yang jatuh pada Sandicaro Umanis, Buku Watu Gunung. Tayangan yang berupa tontonan, berisi tatanan dan memberi tuntunan guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mari kita awali dengan program High Schooling, cerita tentang kisah Sang Dewi Saraswati memuja Dewi Kecerdasan, dilanjutkan dengan tayangan menarik lainnya. Tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak, namun hati tanpa jarak dengan HiTV Channel 3. Marilah kita memuja Saraswati, manifestasi ide Sang Yang Widi, turun ke bumi berstana di nurani, Sang Weda suci memeluk hati ini, Sang Weda suci memeluk hati ini. Inilah media. Berikut ini kita ikuti program utama High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah Selaras Kurikulum. Hai semua Hindu, para siswa-siswi Hindu, High Schooling namanya Sekolah Rumah Hindu. Pemirsa HiTV Channel 3 dimanapun Anda berada, kita jumpa kembali dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang akan mengedukasi Hindu, siswa-siswi Hindu untuk belajar dari rumah. Minggu lalu bersama Putri kita sudah belajar tentang priti ya, konsep kasih sayang, tulis ikhlas tanpa pamrih. Nah, kali ini kita akan belajar dalam program Selaras Kurikulum tentang hari-hari suci agama Hindu. Nah, Putri, hari-hari suci agama Hindu itu meliputi apa saja? Ada Hari Raya Sivaratri, ada Hari Raya Galungan, Kuningan, Nyepi, dan Saraswati. Nah, hari suci yang paling dekat Hari Raya Saraswati. ya benar Putri, jadi tepat pada Sandicaro Umanis, Buku Watu Gunung. Ya, seperti apa? Nanti kita mulai belajar ya. Kak Mia, kenapa sih Hari Raya Saraswati itu selalu jatuh di Buku Watu Gunung? Ya. Dan Putri juga sering lihat ikon-ikon Saraswati seperti patung, poster, dan juga gambar. Sebenarnya apa sih Hari Raya Saraswati itu? Ya, bagus sekali ya pertanyaannya Putri. Jadi adik-adik Hindu pasti memiliki pertanyaan yang sama. Ya, kita mulai dari mitologinya ya. Kisah itu juga ada di buku ini, kisah Sang Dewi Saraswati memuja Dewi Kecerdasan. Ya, kita mulai ceritanya dari Sang Watu Gunung. Jadi Sang Watu Gunung ini lahir di atas batu dan dianugerahi kekuatan oleh Dewa Brahma, tak terkalahkan oleh manusia, detya, bahkan dewa sekalipun. Ia tak terbunuh pagi ataupun siang ataupun malam. Juga dia tak terkalahkan di atas ataupun di bawah. Nah, dengan anugerah ini, Sang Watu Gunung menjadi sombong. Jadi dia sombong dan angkuh seperti itu Putri. Makanya kesombongan itu membuat ia menjadi berani bahkan dengan rakyatnya sekalipun.
Jadi Sang Watu Gunung ini memerintahkan rakyat-rakyatnya untuk tidak boleh mempelajari Weda, sastra, bahkan melakukan kegiatan keagamaan. Bahkan dengan kesombongan dan keangkara murkaannya, dia juga menikahi ibunya sendiri. Nah, ini yang membuat para dewa-dewa itu kesal. Dan turunlah Dewa Wisnu melakukan peperangan kepada Sang Watu Gunung ini, sampai akhirnya Sang Watu Gunung mati. Namun dia hidup kembali dan akhirnya sampai ceritanya Sang Watu Gunung ini dikutuk oleh Dewa Wisnu. Ya, dia akan runtuh setiap 6 bulan sekali. Kalau seandainya ya runtuh setiap 6 bulan sekali, ini membuat Sang Watu Gunung ini menjadi merasa bersalah, dia menyesali perbuatannya dan juga diberikan ampun kepada dewa-dewa. Nah, singkat cerita, Sang Watu Gunung juga memiliki keinginan kalau seandainya ia runtuh di daratan, ia berharap ada hujan agar dia tidak kepanasan. Nah, kalau seandainya dia runtuh di lautan, dia berharap ada panas agar dia tidak kedinginan. Nah, ini membuat Sang Watu Gunung jatuh 6 bulan sekali dan ditandai dengan itu. Nah, singkat cerita, jadi rakyatnya menjadi bahagia. Nah, ini diawali dengan wuku Sinta, jadi simbol dari pencerahan, sampai wuku-wuku selanjutnya. Dan kembali kita ke cerita Sang Watu Gunung dengan rakyatnya yang bahagia. Jadi masyarakat atau rakyat yang ada di kerajaan itu dengan kesungguhan hati mendapatkan anugerah dapat meresapi ajaran Weda itu. Mereka dengan cepat memahami isi Weda dan dapat melaksanakan ajaran dan kegiatan-kegiatan ritual agama dengan sukacita. Jadi ia bisa melakukan kegiatan-kegiatan agama, rakyat-rakyatnya pun menjadi bahagia. Nah, ini menandakan selamat datang hari baru, yaitu penuh pencerahan ajaran Weda sebagai sumber pengetahuan yang menuntun kehidupan warga Kunda Dwipa dalam cerita ini. Itu adalah tanda bahwasannya secara humanis Wuku Watu Gunung adalah hari turunnya ilmu pengetahuan, karena Dewi Saraswati atau Sakti Dewa Brahma itu turun memberikan anugerah kepada rakyat-rakyatnya, meresapi segala yang ada di rakyatnya itu menjadi bisa mempelajari Weda dengan cepat, ya. Nah, Putri, maka setiap Sabtu Humanis Wuku Watu Gunung kita memuja Dewi Saraswati sebagai Dewi kecerdasan, intelektual, dan ilmu pengetahuan. Putri, sekali lagi kita lihat juga atribut-atribut yang melekat di Dewi Saraswati itu. Kita mulai dari sini. Ya, ada sitar atau gitar adalah simbol keindahan, nada alam semesta atau Sundaram. Juga kenapa Dewi Saraswati yang cantik itu adalah simbol atau aspek feminim dari Sang Pencipta. Juga ada wahananya, ada angsa dan juga merak. Jadi angsa adalah simbol wibeka, di mana kemampuan kita untuk memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk. Masih banyak atribut yang lain, bisa seperti bunga teratai, simbol bahwa nilai pengetahuan itu tak ternoda. Gimana Putri? Berarti Dewi Saraswati itu dapat disimbolkan sebagai Dewi kecerdasan, Dewi intelektual, dan Dewi ilmu pengetahuan, ya Pak? Ya, benar sekali. Jadi adik-adik Swidu yang ada di rumah, itu dia tadi kisah Dewi Saraswati, ya, salah satu hari suci agama Hindu yang jatuh 6 bulan sekali, tepat di secara humanis Wuku Watu Gunung. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua belajar dari rumah. Tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Salam damai, Channel 3. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Medsos memang penting, tapi bukan genting. Ia menjadi genting saat digunakan untuk mendekatkan, bukan menjauhkan orang-orang dekat. Karena itu,
Gunakanlah medsos kanal YouTube untuk membuka HiTV Channel 3 agar jalinan jembatan pencerahan terus menyala di hati umat sedharma. Saya Diah Parisia untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Sanis cara manis uku watu gunung, terangnya bumi merambat di nurani, cerahnya hari memeluk sanubari. Sang Saraswati berstana dalam hati. Lalu ambillah pena dan cakupkan tangan. Karmani Jiwani Pujastuti Saraswati. Selamat Hari Suci Saraswati. Salam damai, Channel 3. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa HiTV Channel 3, Napi Orti, Dumugis Taterahayu dalam karunia yang ini. Kita jumpa kembali dalam program Diskusi Nyonggoh, diskusi renyah penuh sesungguh bersama dua kolumnis Wartam, Bapak Dayu Kramayuda dan Bapak Putu Gede Sioga, yang akan berdiskusi bersama tentang topik bahasan kita kali ini, Hari Raya Saraswati yang jatuh pada Sanis Cara Umanis Wuku Watu Gunung. Seperti apa? Mari kita simak setelah pesan yang satu ini. Persembahkan oleh Butik Buku Hindu, altarnya Pustaka Dharma. Tersedia buku-buku utama, adat, agama, dan kebudayaan Bali. Tersedia juga kidung-kidung surgawi, lagu-lagu liturgi Hindu, hingga Gawad Gita multimedia. Butik Buku Hindu Wartam, Jalan Nangka Selatan, 29A, Denpasar, Bali. Pemirsa HiTV Channel 3 masih di Studio Wartam, Napi Orti, Pak Sioga, Becek-becek nih ya. Pak Dayu. Ya, setengah ya, becek-becek ya. Semoga kita dalam keadaan sehat sentosa atas karunia yang tinggi. Kita langsung saja ke Pak Suyoga. Pemirsa HiTV Channel 3 perlu diberikan pencerahan terkait dengan mitologi dari hari turunnya ilmu pengetahuan Hari Suci Saraswati. Pemirsa, betul, jadi apa yang kita rayakan terkait dengan perayaan Haji Saraswati sebenarnya bisa kita lihat di lontar Bedang Kemulan. Nah, disebutkan di situ tentang mitologi tentang Saraswati ini yang terkait dengan Paukon di Watu Gunung. Nah, di situ disebutkan bahwa ada seorang raja, Raja Kuladiri, yang memiliki dua orang istri. Yang pertama Dewi Cinta Kasih dan yang kedua Dewi Sanji Wartia. Nah, kemudian belakangan hanya disebut Dewi Sinta, begitu saja. Nah, dalam kondisi hamil, beliau ditinggal bertapa di Gunung Semeru. Nah, karena lama bertapa, akhirnya Dewi Sinta ini menyusul. Nah, di tengah perjalanan lahirlah putra Dewi Sinta ini, kemudian jatuh di atas batu yang lebar. Nah, rupanya anak ini istimewa, batunya yang pecah. Nah, berselang waktu hadirlah Dewa Brahma menyampaikan sabda bahwa anak ini adalah akan menjadi kuat dan sakti, tidak bisa dikalahkan oleh makhluk-makhluk lain, bahkan para dewa pun. Nah, kecuali disebutkan di situ Dewa Wisnu. Nah, rupanya betul dia tumbuh menjadi kuat dan sombong. Nah, ini mengacaulah hampir 27 kerajaan dikalahkan, kemudian sampai mengacau ke surga. Terjadi pertempuran dengan Dewa Wisnu, berhasil Watu Gunung dikalahkan. Disebut Watu Gunung runtuh, kemudian hari itu, hari jatuhnya di atas awan itu. Hari itu juga disebut dengan Somo Watang ya. Jadi karena untuk mengingatkan Watang itu mayat artinya. Nah, keesokan harinya mayat dari Watu Gunung ini ditarik atau dipait demikian sehingga disebut pait-paitan. Nah, hari Rebonya mayat ini dibawa ke Begawan Buddha.
Nah, diurip sehingga hari itu dari Buddhisme kemudian dikenal dengan istilah Buddha urip. Nah, kemudian ini dikaitkan kemudian dengan rangkaian upacara-upacara yang dilakukan di Bali. Pada masa kini kita jumpai di sekolah utamanya atau di pusat-pusat pendidikan ada patung berikonik Dewi Saraswati. Nah, ini sebenarnya untuk mengingatkan hari lahirnya atau hari turunnya pengetahuan yang mencerdaskan, bukan hanya rasional tapi juga emosional, kan begitu. Lanjut ke Pak Dayo, bagaimana dari segi sarana upacaranya pada saat pelaksanaan dari Hari Suci Saraswati ini, Pak? Saat Saraswati ini dia mempertegas kembali terkait dengan tempat, waktu untuk pelaksanaan upacara acara Saraswati ini. Yang pertama bahwa Saraswati identik dilakukan di sekolah-sekolah, tapi nyata tidak seperti itu. Sekarang masyarakat semua bisa melakukan Saraswati. Pagi-pagi kita sudah harus asuci rasa dan membersihkan diri, kemudian melakukan persembahyangan. Ini ada mitologi lagi, persembahyangan tidak boleh lewat di jam 12 karena para dewa, para dewata kabeh mari ning swarga, bahwa diyakini kan mitonya bahwa para dewa kembali ke surga. Nah, ini menjadi berata dan janji diri bagi kita. Kemudian saat Saraswati ini sudah dijelaskan dalam mitologinya, memang siklus sekali dari Buddha urip, kemudian Wangke, kemudian dari Pahit-Pahidan, kemudian Banyu Pinardo, kemudian Sabu Emas Semarego sampai dengan Pagar Besi menjadi rangkaian dari Saraswati. Maka dari itu yang paling inti sebenarnya adalah upacaranya adalah Banten Saraswati, menyiasatkan Saraswati dalam bentuk Banten. Banten Pinaka Paning Ida Betara di dalam Bantaryarya Prakriti, bahwa Banten ini adalah raganya, stananya, wujud dari Dewi Saraswati. Yang paling inti di sana harus ada adalah cecak, kan gitu ya, cecak itu ya, cecak itulah simbol dari Saraswati ya. Ini upacara yang upakara yang dipakai di saat Saraswati, namun ada janji diri, ada brata siwaratri. Yang tidak bisa kita lakukan adalah angreka sastra, membaca sastra, melinggihkan Weda. Karena secara etika religius memang benar iya kan gitu, bahwa sastra itu kan sebagai linggihnya Dewi Saraswati, didiamkan. Saraswati itulah Weda itu sendiri, Weda sendiri dilinggihkan di sana, dipuja di sana. Maka dari itu linggih dari Saraswati pada saat hari raya Saraswati ini adalah pada sastra itu sendiri, sehingga di Bali tidak kita ketemui bentuk atau pelinggih dari Saraswati. Tapi kalau ikon-ikonnya ya, jadi simbol-simbolnya seperti arca, patung ya. Nah, itu dilinggihkan. Itulah Weda. Diyakini kalau dimensi religius distanakan sana kita tidak membaca, tidak menulis Weda, timbullah itulah masa pencerahan. Dengan demikian seperti Dewi Saraswati tadi, seperti Watu Gunung Runtuh menjadi manusia yang sakti yang siap menerima pengetahuan, mengaliri air pengetahuan sebut dengan Banyu Pinardo itu. Inilah intinya dari Saraswati, sehingga kita menjadi makhluk yang cerdas, kita makhluk yang pintar berpengetahuan, siap dengan ajaran gajah setelah melakukan brata dan janji diri kita untuk diam, meretret diri sejenak untuk merefleksi. Sehingga benarlah dalam ilmu pengetahuan itu kita belajar, kita mengetahui, kita memahami, kita menghayati, dan kita merenungkan ke dalam diri sehingga kita menjadi manusia-manusia yang tercerahkan. Norana, Mangwihana, Wareguna Marahur, bahwa sahabat yang paling utama adalah pengetahuan itu sendiri. Closing statement, nilai-nilai yang bisa kita transfer di era milenial saat ini seperti apa? Sederhananya, jadikanlah tonggak ini untuk kembali mengingat, kembali untuk melangkah, pergunakan kepintaran, pergunakan pengetahuan bersifat materi maupun yang spiritual untuk mencerdaskan bangsa dalam secara arif dan bijaksana. Sekian. Ada yuk? Ya, momentum Saraswati ini, momentum kita di era milenial sekarang ini, apalagi ini masa pandemi, melahirkan sebuah ide-ide, gagasan-gagasan yang inovatif. Kemudian kalau bisa di pengobatan kita ramu obat-obat yang meningkatkan imun. Ini kan menarik, sehingga pengetahuan di masa pandemi ini Saraswati menginspirasi kita memang untuk menjadi makhluk yang cerdas sesuai dengan kontekstual sekarang ini. Ya,
Terima kasih Pak Dayo dan Pak Syoga, pemirsa Hai TV Channel 3. Itulah tadi diskusi nyalo kita bersama Pak Syoga dan Pak Dayo. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi dalam menyambut Hari Suci Saraswati. Saya Mia Gandewa, pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Om Yang Widi, ku baca sloka sucimu, patra puspam palam toyang, dibalut keikhlasan seperti yang engkau wahyukan. Pemirsa Hai TV, demikian tadi Sundari Nada, makna di balik nada yang menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk kita bersama. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Mia Gandewa. Saya Diah Parisia. Mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda para pahlawan Dharma, karena dengan menonton saja Anda lah pahlawan Dharma yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke pelosok hati umat sedaya. Maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Selamat Hari Suci Saraswati. Salam damai, Channel 3. Dibalut keikhlasan seperti yang engkau wahyukan. Om Yang Widi, ku bersimpu di kakimu dengan setangkai bunga dan air keikhlasan seperti yang engkau sabdakan. Om Yang Widi, ku bersila di kakimu dengan sekutuk bunga dan air keikhlasan seperti yang engkau ajarkan. Hai TV Channel 3, jembatan pencerahan.